Jemaat dipersilakan duduk kembali. Shalom. Ada sukacita, amin. Pujian kita hari ini mengingatkan dua hal, yaitu antara dunia dan surga ya. Jadi pujian-pujian tadi dari godaan dunia, hidup secara duniawi. Nah, tema kita hari ini adalah bahaya bersahabat dengan dunia. Berbahaya. Nah, kita akan merenungkan firman Tuhan, apa bahayanya. Padahal kita ada di dalam dunia saat ini. Dan memang sangat berbahaya. Di dalam Yakobus, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Jadi siapa yang menjadi sahabat dunia, menjadikan dirinya musuh Allah. Jadi kalau kita hidup secara yang berdoa meminta sesuatu kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak kabulkan, rupanya salah satunya adalah karena yang diminta itu untuk memuaskan keinginannya, hawa nafsunya. Di ayat pertama begini, ayat berdoa, atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Kemudian ayat 4, hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia, lampiaskan hawa nafsunya untuk kesenangan secara dunia. Nah, waktu kita hidup secara dunia atau bersahabat dengan dunia, maka kita telah menempatkan diri kita sebagai musuh Allah. Posisi kita adalah sebagai musuh Allah. Wah, bisa dibayangkan nggak sih? Bagaimana kalau kita menjadi musuh Allah? Bagaimana mungkin kita bisa menang menghadapi Allah yang Maha Kuasa? Tentu kita akan mengalami penderitaan, mengalami kesusahan. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, persahabatan dengan dunia apa maksudnya? Persahabatan dengan dunia. Nah, persahabatan dengan dunia itu sama dengan hidup dengan pola duniawi. Hidup dengan pola dunia, cara-cara dunia. Jadi tidak mau tahu tentang kebenaran, tidak mau tahu tentang Tuhan, tidak mau tahu tentang ibadah. Hidup secara duniawi. Bisa kita pahami orang yang bersahabat dengan dunia, hidupnya itu secara duniawi. Pesta pora, melakukan hal yang jahat, macam-macam ya. Dan tidak mau menyerahkan dirinya kepada Tuhan, tidak peduli dengan Tuhan. Tidak peduli dengan doa, nggak perlu berdoa, lakukan, mengandalkan diri sendiri, yaitu namanya hidup secara dunia, atau dia mencintai dunia, mencintai dunia, jadi senang sekali dengan gaya-gaya dunia. Hati-hati, dunia berkembang, ajaran-ajaran mulai berkembang, dan mulai ajaran-ajaran itu mau memisahkan manusia daripada Tuhan. Itu yang berbahaya. Itu sebabnya ketika seseorang bersahabat dengan dunia, menjadi musuh Allah. Jadi yang dimaksud dengan dunia ini adalah sesuatu yang bertentangan dengan Allah. Misalnya begini, kita mau usaha tapi halalkan segala cara. Pokoknya sikat saja, yang penting kita dapat uang. Itu cara dunia. Cara dunia. Kemarin saya memperbaiki mobil kakak ipar dan juga mobil kami untuk ganti oli. Kemudian bincang-bincang, cerita tentang ada orang, karena pas kartu ATM jatuh, ceritanya. Kemudian, kartunya Pak. Untung saya kasih tahu katanya. Terus yang temannya bilang, nggak dikasih tahu juga nggak apa-apa, kamu pegang itu kan kamu nggak bisa, kamu nggak tahu pinnya.
Nah, jadi dari situ cerita, ada kisah di mana seseorang masuk ATM, kemudian masukkan ATM-nya, ya tetapi uangnya nggak keluar. Setelah diambil, uangnya baru keluar. Orangnya pergi, ya diambil aja uangnya. Nah, kemudian saya cerita, oh kita juga punya sahabat dulu begitu. Tapi ketika keluar uangnya dan orang yang punya ATM masih ada, dan berkata, "Papa, ini uangnya Papa." Wih, baik sekali orang itu ya, katanya. Nah, kalau saudara dapat uang begitu, kasih lagi sama orangnya, atau tunggu kita diam-diam di dalam, biar orang itu pergi. Nah, kemudian baru kita kantongin uangnya. Saudara pilih yang mana? Senyum ya. Pilih yang mana? Pilih senyum. Kalau di gereja kita bilang, oh saya akan panggil orangnya, Pak ini Pak, tapi ini 5 juta loh. 5, tebal banget. Tadi pagi saya sudah berdoa, Tuhan saya butuh uang, bayar ini, bayar itu, dan ini jawaban doa. Haleluya, enak aja. Cara dunia berkata, udah ambil saja. Nah kemudian yang punya bengkel, ya terus istrinya ada di belakang, mereka turun dari mobil mereka, sudah dikunci, tetapi ternyata jendela belakang itu turun dan mereka tinggalkan, dan dompet sama uangnya semua ada di situ dan diambil orang. Dia kesal sekali, jengkel sekali. Waduh, kok ada seperti ini ya. Terus cerita kalau kita temu. Nah kemudian suatu ketika di depan bengkelnya, ya ada trotoar, ada orang naik motor, terus jatuh dompetnya, semua ada di situ. Dan kemudian dia ambil, ada salah seorang temannya mengambil dan dia tunggu. Kemudian yang jatuh, apakah yang pemiliknya kembali datang dan cari-cari. Nah kemudian ditanya, cari apa Pak? Ini dompet saya jatuh, gini-gini. Oh apakah ini? Betul. Dilihat, wah ini betul. Langsung pergi begitu saja. Bilang terima kasih pun tidak. Dia bilang nyesal juga, kenapa saya kasih ya? Wah, entah, kita sih nggak berharap entah dikasih 1 lembar kayak kan gitu. Enggak sih, bilang terima kasih pun sudah syukur begitu. Tapi saya kata kalau saya begitu, paling enggak kalau ada 1 lembar ya kasih kan nggak apa-apa. Dibandingkan dengan ada di situ semua kartu-kartu kan mahal. Ya jadi kita berbagi kan nggak ada masalah, mengucapkan terima kasih. Ini nggak bilang terima kasih, jadi dia bilang lain kali kalau saya begitu nggak usah saya kasih. Itu dunia mulai menggoda. Kalau bapak ibu 1 kali begitu, kemudian dikasih, yang pemiliknya nggak bilang terima kasih, nggak apa, langsung oh ya langsung ambil pergi. Terus peristiwa berikut dapat lagi kayak gitu, mau kasih atau enggak? Jangan-jangan nanti dia nggak bilang terima kasih. Atau ingat masa lalu itu, dulu orang ini nggak bilang terima kasih sama sekali. Kemudian saudara pegang aja begitu. Kemudian kisah yang kedua lagi diceritakan, ada orang kejatuhan HP, handphonenya tapi udah dikunci. Besok pagi baru dibel. Kemudian dijawab. Kemudian setelah datang diambil, nggak bilang terima kasih juga. Ini kebangetan ya. Nggak bilang terima kasih, Bu, dikasih apa kek? Ya. Nah mulai terganggu. Nah kalau ada peristiwa berikut, apakah kita mau berikan? Dunia bilang begini, gak usah, udah matikan, kalau ada kejatuhan HP langsung matikan supaya nggak bisa dibel, cabutkan. Oh Pak Pendeta ajarin ya. Langsung cabut ya, keluarkan, ganti yang lain, nggak bisa dihubungi. Itu cara dunia. Tetapi ketika kita ikut pola dunia seperti itu, bersahabat dengan dunia, jadi kita mencintai dunia namanya, dan itu telah memposisikan kita sebagai musuh Allah. Jadi kalau kita ya mencintai dunia, bersahabat dengan dunia, atau mengikatkan diri dengan dunia, jadi kita bergerak sesuai dengan irama dunia ini. Kita ikuti semua gerak dunia, ya. Tidak peduli halal atau tidak halal, pokoknya lakukan. Dan manusia banyak mengikuti ya gaya dunia saat ini, macam-macam, dan semua mulai melanggar kebenaran firman Allah. Dan yang dimaksud dengan bersahabatan dengan dunia ini adalah itu semua mengacu kepada hal negatif, dosa, ya, di mana dunia sudah dikuasai oleh kuasa kegelapan. Dan ketika manusia mengikat persahabatan dengan dunia atau mengikatkan dirinya dengan dunia, dia telah memposisikan dirinya sebagai
musuh Allah. Mengikatkan diri dengan dunia atau mengikuti keinginan dunia. Ya, kenapa ada orang begitu gampang melakukan hal yang jahat, begitu gampang balas dendam, begitu gampang untuk korupsi, begitu gampang untuk melakukan perbuatan yang katakan sadis. Ya, dunia menawarkan. Ya, dunia menawarkan, dan orang itu telah memposisikan dirinya sebagai musuh Allah, maka hal-hal yang jahatlah yang dilakukannya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, salah satu contoh dalam 1 Korintus pasal 3 ayat berkata begini, karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati, ya, dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan kamu hidup secara manusiawi? Nah, ini satu contoh jemaat di Korintus. Dalam 1 Korintus 3 ayat 3 dikatakan, karena kamu masih manusia duniawi. Jadi lihat keadaan kita, lihat diri kita, apakah kita masih hidup secara duniawi. Kalau kita hidup secara duniawi, berarti kita sedang bersahabat dengan dunia dan telah memposisikan diri kita sebagai musuh Allah. Satu contoh di sini dikatakan, kamu iri hati. Nah, ini orang dunia itu, iri hati. Coba lihat kiri kanan dan katakan, ternyata orang dunia, iri hati itu. Ada nggak orang Kristen atau jemaat Sinami yang suka iri hati? Ya, padahal satu gereja loh, tetangganya baru beli motor, gitu aja, paling juga korupsi. Lah, keluarga sebelah, teman diberkati, kok kita iri hati? Harusnya kan puji Tuhan, sahabatku ini sudah bisa beli motor, walaupun nanti saya pinjam nggak dikasih, ya nggak apa-apa. Ya, jadi kalau saudara jemaat Sinap bagus ya, kalau beli motor diundang teman-teman syukuran, makan-makan enak tuh, bagus itu benar. Jangan baru beli sepeda motor langsung gini jalannya. Nanti yang sebelahnya baru sepeda motor, orang sana punya mobil aja tetap aja tunduk. Kalau jemaat Sinam saya kira nggak ada yang iri hati. Paling kalau temannya beli motor, ya puji Tuhan, Bung diberkati Tuhan ya, luar biasa. Rahasianya apa? Saya berdoa, saya giat bekerja, mantap, keren. Bukan, kamu mencuri dari mana itu? Jangan gitu dong. Iri hati itu gaya dunia, suka berselisih, ya, selisih dan akhirnya berantem. Nah, jadi mengapa kita tidak boleh bersahabat dengan dunia? Ya, bersahabat dengan dunia telah memposisikan kita sebagai musuh Allah. Kita harus berkomitmen, saya tidak boleh bersahabat dengan dunia. Ya, kebenaran firman Tuhan yang pertama, kita melihat ya bahwa keinginan dunia itu bertentangan dengan keinginan Allah. Jadi kalau kita bersahabat dengan dunia, maka keinginan dunia inilah yang kita ikuti. Jadi seorang sahabat selalu mengikuti sahabatnya. Dia tidak akan mau menyakiti hati sahabatnya. Dia mau menyenangkan sahabatnya. Dia mau mengikuti keinginan sahabatnya. Nah, kalau kita bersahabat dengan dunia, maka keinginan dunialah yang kita ikuti, bukan keinginan Allah. Jadi Allah bukan lagi sahabat kita. Ketika kita bersahabat dengan dunia, kita telah memposisikan diri kita sebagai musuh Allah, karena yang kita lakukan, yang kita jalankan dalam hidup ini adalah mengikuti keinginan dunia. 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 berkata begini, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Apa yang ada di dalamnya, pola-pola dunia. Nah, apa yang dari Tuhan kita abaikan, kita lupakan Tuhan, kita tidak mengasihi Tuhan, kita tidak mengasihi Bapa. Waktu kita yang ada, satu contoh, waktu yang ada kita akan gunakan waktu untuk dunia. Kita kerjakan semuanya untuk dunia. Waktu kita untuk Tuhan tidak ada. Karena kita nggak mengasihi Allah, kita lebih mengasihi dunia. Kalau kita mengasihi Allah, kita rela ya mengubah hidup kita yang tadinya waktu sepenuhnya untuk dunia, sekarang untuk Allah.
Tetapi orang yang bersahabat dengan dunia, dia lebih mengikuti keinginan dunia, waktunya, pikirannya untuk dunia, nggak pernah memikirkan untuk hal-hal yang positif untuk Allah. Untuk pekerjaan Tuhan nggak pernah dipikirkan. Yang dipikirkan adalah dunia, bisnis, pekerjaan, usaha, kekayaan, kemakmuran, kesenangan, pesta pora, semuanya itu yang dipikirkan. Nggak pernah berpikir, wah di sana ada banyak jiwa yang belum terselamatkan. Saya mau berdoa, saya mau terus menyerahkan dia kepada Tuhan. Enggak, karena kasih kepada Bapa tidak ada. Ya, harta kita untuk dunia, ya. Semuanya kita investasi untuk dunia. Ya, untuk nilai kekekalan tidak ada. Kita abaikan. Jadi, jangan kamu mengasihi dunia. Seseorang yang bersahabat dengan dunia, kasihnya adalah ke dalam dunia. Dia lakukan semua secara dunia. Dan kasih kepada Bapa tidak ada. Kepada Tuhan tidak ada. Hal-hal rohani tidak pernah terpikirkan. Ayat 16, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Itu sebabnya jangan kita bersahabat dengan dunia, karena itu bukan dari Bapa. Ya, keinginan-keinginan daging kita, kenikmatan-kenikmatan daging itu bukan dari Bapa. Bukan berarti secara manusia kita tidak boleh menikmati sukacita, damai sejahtera. Boleh, tetapi sukacita, damai sejahtera yang dari Tuhan. Oh, kita berpesta karena ada sukacita, ada acara yang membahagiakan kita, ada pernikahan, ya ada rezeki, kita dapat berkat, boleh berpesta, boleh. Tetapi bersukacita secara rohani atau secara iman Kristen, jangan, ini saya harus katakan juga ya, karena kita sedang pesta-pesta bahagia, kemudian kita beli minuman-minuman yang beralkohol, kemudian kita mulai mabuk-mabuk, mulai goyang-goyang. Sukacita itu bukan di situ letaknya. Justru itu cara dunia. Cara dunia. Oke, kita puaskan hari ini, mumpung lagi ada berkat, kita minum-minum saja. Nah, itu cara dunia. Saudara pelajari nanti firman Tuhan, ya, itu pesta pora, kemabukan, itu cara dunia. Jadi orang-orang yang bersahabat dengan dunia, dia akan lakukan itu. Tetapi jemaat Sinam tidak seperti itu. Amin. Coba lihat kiri kanan dan katakan, tidak seperti itu. Atau kalaupun seperti itu tapi dulu. Dulu, amin. Halo, amin, dulu ya. Ya. Itu dulu. Jadi lagu kita udah jelas ya. Jangan lagunya aku masih seperti yang dulu, enggak boleh. Tapi lagu kita adalah hidupku dulu tak begini. Nah gitu. Dulu hidup secara dunia, tapi sekarang tidak lagi. Sekarang itu hal ya mengasihi Bapa secara rohani. Ada amin. Nah, saudara, tidak sia-sia kita meninggalkan cara hidup dunia, tidak sia-sia. Serius. Sebab kalau kita terus hidup secara dunia itu, kita musuh Allah. Apa yang akan kita dapatkan pada garis akhir? Kematian, kehancuran. Ya, kehancuran. Dan sangat mengerikan. Perhatikan ayat 17, kita baca bersama-sama. Ayat 17. 1, 2, 3. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Itu persoalannya Bapak Ibu. Bersahabat dengan dunia, akhirnya keinginan-keinginan dunia yang kita layani. Dunia mulai menyeret kita, menjauhkan kita dari Tuhan. Tapi firman Tuhan katakan tadi, orang percaya bahwa dia tidak bisa dipisahkan. Dunia tidak bisa memisahkan kita. Karena kita tidak lagi bersahabat dengan dunia. Tapi orang-orang yang bersahabat dengan dunia, pada garis akhir, dia akan mengalami kematian yang abadi. Dia akan mengalami kesengsaraan selama dia hidup. Memang secara dunia ditawarkan kebahagiaan. Kita lihat dia punya segalanya. Tampaknya dia betul sehat, jabatannya tinggi, hebat luar biasa. Tapi dia lakukan dengan cara dunia. Sesungguhnya
orang itu tidak mendapatkan kebahagiaan yang sejati yang daripada Tuhan. Karena apa yang diberikan oleh dunia itu sementara, itu semu. Jangan kita pikir, oh dia pejabat tinggi, hartanya banyak, walaupun dia tidak takut akan Tuhan, berarti dia aman-aman saja. Tidak. Satu ketika sang pemazmur melihat kenyataan seperti itu. Ada orang-orang yang tidak menyembah Allah. Kenapa dia justru yang diberkati? Kenapa dia yang justru sehat? Loh, saya berdoa menyebut namamu. Ya, Mazmur 73 nanti Bapak Ibu pelajari. Berseru di dalam namamu. Ya, tapi apa yang terjadi? Kok ada penderitaan, ada kesusahan? Hampir dia berkata, sia-sia aku beribadah kepada Allah. Tetapi kemudian dia datang kepada Tuhan, dan Tuhan berikan petunjuk kepada dia. Lihat garis akhir mereka, seperti ya bunga pagi hari segar. Tetapi kemudian terik matahari datang, kemudian dia layu, mati dan dibakar. Jadi orang-orang yang mencintai dunia, bersahabat dengan dunia, itu sama dengan orang fasik. Ya, dia tidak mau tahu tentang Tuhan. Jadi waspada, ya, berbahaya bersahabat dengan dunia. Untuk itu kita harus berjuang, saudara. Ini perjuangan, karena dunia itu selalu menawarkan, wah, macam-macam. Ya, kita bisa buktikan bahkan teknologi pun bisa disalahgunakan. Ya, maka anak-anak Tuhan harus memanfaatkan teknologi secara baik dan benar. Ya, kalau kita nggak mengerti atau nggak bisa memanfaatkan dengan cara yang benar, maka cara yang tidak benarlah yang menguasai kita. Akhirnya hancurlah hidup kita, hancurlah ya keadaan kita, karena teknologi itu bisa menyeret kita. Tapi kalau kita gunakan ya secara baik dan benar, takut akan Allah ada pada kita, kita tidak mencintai dunia itu. Tetapi segala sesuatu yang ada di dunia ini bisa kita gunakan. Jadi yang dimaksud oleh mencintai dunia atau bersahabat dengan dunia adalah ya yang hal negatif atau hal yang telah dikuasai oleh kuasa kegelapan yang bertentangan dengan Allah. Jadi sesuatu yang bertentangan dengan Allah yang ada dalam dunia ini, kita harus berani menolaknya. Amin. Amin. Jangan bersahabat dengan dunia. Kalau kita bersahabat dengan dunia, maka kita akan mengikuti keinginan dunia dan mengasihi dunia. Nah, kasih kepada Bapa akhirnya tidak ada. Kita tidak mau mengikuti keinginan Allah. Garis akhir, kematian. Yang kedua, kehidupan secara duniawi itu mendatangkan murka Allah. Jadi jangan bersahabat dengan dunia. Jangan terus hidup dengan cara duniawi, sebab itu mendatangkan murka Allah kepada kita. Kolose pasal 3 ayat 5. Kita baca bersama-sama. Kolose pasal 3 ayat 5. 1, 2, 3. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Karena itu matikanlah dalam dirimu. Jadi hal yang dunia itu ada di dalam diri kita. Ya, siapa yang nggak punya kerinduan, oh kalau dia jadi orang kaya, bisa menikmati jalan-jalan keliling dunia, senang-senang, siapa yang nggak mau? Apakah itu salah? Jangan kita langsung berkata itu salah. Kalau ada berkat untuk kita dapat menikmati berkat Tuhan dengan cara yang benar, nggak masalah. Tapi kalau hidup kita fokusnya untuk hal itu, sehingga kita halalkan segala cara demi keinginan kita yang duniawi itu, ya, itu baru tidak benar. Kira-kira begini, saya mau ya rekreasi, menikmati ada berkat yang luar biasa ini, tapi kemudian sebelum saya menikmati berkat yang luar biasa itu untuk kesenangan saya, jadi jangan katakan berarti nggak boleh dong untuk kesenangan kita. Boleh, saudara boleh rancangkan rekreasi liburan, boleh ya, karena kita juga ya bisa stres juga dalam hidup ini kan.
Jadi boleh juga jalan-jalan. Tetapi hari ini kita mau jalan-jalan. Ya, tetapi kemudian diperhadapkan dengan kita orang yang sudah sekarat. Ya, hidupnya dia mau mati. Dia butuh dibawa ke rumah sakit tapi dia tidak punya uang. Di situ pergumulan loh. Bagaimana? Kita hentikan, gak usah jalan-jalan. Kita bawa dulu orang ini ke rumah sakit. Uang kita nggak apa-apa, kan masih banyak uang. Ya, uang untuk jalan-jalan kita kasih dulu. Nanti kan masih ada yang lain. Bagaimana? Ini jadi pergumulan. Ya. Waktu kita berkata, enggak, hari ini saya mau jalan-jalan. Matikan keinginan daging itu dulu. Oke, kita gagal dulu untuk rekreasi hari ini. Kita gagal. Kita kasih dana untuk orang ini dulu, untuk dibawa ke rumah sakit. Ya, ada amin? Ada amin? Dan itu berat. Ada amin Pak Pendeta, tapi amin yang berat. Nggak apa-apa, yang penting amin. Daripada nggak amin sama sekali. Dan untuk memulai hal itu tidak gampang. Matikan. Ya, hal yang dunia itu ada pada kita, saudara. Keinginan daging kita. Ya, hal duniawi, percabulan, kenajisan, hawa nafsu, keserakahan. Sudah ada berkat, mau lebih banyak lagi. Bahkan dengan cara yang tidak halal pun dilakukan. Ingin menumpuk harta. Ya, tidak mau berbagi. Wah, ini cara dunia. Cara dunia. Dan untuk itu firman Tuhan katakan, matikan. Kenapa? Di ayat 6 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Jadi orang-orang yang mencintai dunia tadi, yang bersahabat dengan dunia tadi, itu orang-orang durhaka. Ya, hidupnya hanya untuk dunia saja. Hidupnya hanya untuk kepuasan dirinya sendiri. Gak ada sedikit pun perhatian kepada Allah. Tidak pernah berdoa. Tidak mau membaca firman Allah. Ya. Semuanya itu hal yang duniawi tadi, yang jahat tadi, semuanya itu mendatangkan murka Allah. Ayat yang ke-7. Dahulu kamu juga melakukan hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Ayat 7 ini jelas buat kita ya. Ada amin? Kita katakan dahulu memang kami seperti itu, tapi sekarang tidak lagi. Ada amin? Coba lihat kiri kanan dan katakan dengan gas, kasih gaya sedikit ya. Sekarang tidak lagi. Coba kasih, nggak ada yang berani ya? Masih ya, masih. Sekarang tidak lagi. Puji Tuhan. Ada yang nggak berani ngomong begitu. Betul loh. Ini janji di hadapan Tuhan loh. Wah, bahaya ya. Dahulu, betul. Dahulu saya seperti itu. Dahulu saya seperti itu. Ya, ayo ke gereja ngapain? Zaman begini kok ke gereja? Jalan-jalan dong. Santai-santai dong. Zaman begini. Dan memang ada banyak ya, ada penelitian sekarang banyak orang yang mulai ya ateis ya. Dia nggak percaya sama Tuhan. Hidupnya ngapain lagi sekarang? Sok-sok suci lah. Ya, sok-sok rajin ke gereja lah. Ya, sok alim lah. Nikmati hidup ini. Mati selesai sudah. Itu aja kok repot. Dia nggak tahu kebenaran. Nanti kita lihat bagian ketiga ini penting sekali. Ya. Nah, orang yang hidupnya untuk dunia, seluruh investasi hidupnya hanya untuk dunia, pikirannya, perbuatannya, semuanya hanya untuk dunia, kesenangan dunia. Dia pikir bahwa itu akan memberikan kedamaian yang abadi di dalam dirinya. Ada orang berkata, kalau saya nggak punya uang, saya nggak bisa, nggak damai, nggak tenang. Kalau ada uang baru bisa damai. Itu pemahaman yang keliru.
Ya, yang benar adalah kalau kita bersama dengan Tuhan, di situ ada damai. Ada uang atau tidak ada uang, tetap ada damai karena kita bersama dengan Tuhan. Amin. Itu yang benar. Bukan kalau ada uang baru ada damai. Kalau nggak ada uang nggak ada damai. Berarti kita tergantung dengan uang. Itu orang dunia. Tetapi anak-anak Tuhan tidak. Dulu kita memang melakukan hal itu. Dulu kita orang-orang durhaka. Dulu kita hidup secara duniawi, pesta pora dan segala macam tadi yang sudah disampaikan dalam firman Tuhan itu. Kita ada di situ. Tetapi karena kasih Tuhan, ya, karena Tuhan memilih kita, memanggil kita, kita responi panggilan Tuhan, maka terjadilah perubahan dalam hidup kita. Untuk itu, hal yang melekat di dalam diri kita tadi, firman Tuhan katakan apa? Matikanlah. Jadi kita sebagai orang percaya masih bekerja loh untuk mematikan itu. Misalnya begini, keduniawian atau hal kedagingan kita. Kita orang yang tadinya sombong. Nah, kesombongan itu harus kita matikan. Dan saya mau berkata, tidak tiba-tiba itu selesai, tidak. Sewaktu-waktu ada masalah, ada membuat, ada yang mengutang hati kita untuk sombongnya kita naik lagi. Bisa, akhirnya muncul lagi kesombongan kita. Padahal kita udah berjuang, nggak boleh sombong lah, nggak ada gunanya. Tapi karena perkataan teman ini, akhirnya kita sombong juga. Kita bercerita lebih besar lagi dari cerita dia. Jadi kesombongan matikan. Ada amin? Coba lihat kiri kanan, siapa tahu di sebelah. Coba katakan, kesombongan matikan. Ya, enggak menuduh, mengingatkan saja. Hari ini mungkin kita enggak sombong lah. Saya lihat wajah-wajah di sini enggak ada wajah-wajah yang sombong kok. Wajah-wajah yang baik hati kulihat di sini. Tapi hati-hati, satu waktu kesombongan bisa datang. Mulailah saudara diberkati, mulailah saudara hebat, mulailah saudara luar biasa. Awas, mulai kita tadinya jalannya biasa saja toh. Iya Pak, iya Bu. Setelah punya segala, ada apa Pak? Ada apa Bu? Ada apa? Dulu kita apa yang saya kerjakan Pak? Sekarang kau kerjakan itu. Kau kerjakan itu. Kan udah bos. Sombong. Hati-hati. Ada amin? Matikan. Ada banyak hal yang harus kita matikan. Ya, pikiran kita yang sering langsung negatif kepada orang, matikan itu. Jangan selalu berpikiran negatif. Ya, kata-kata kita yang terlalu gampang mengatakan hal-hal yang jahat, ya, memaki dan segala macam, matikan itu. Ya, keinginan untuk berbuat jahat yang begitu besar, matikan itu. Jadi matikan. Karena itu semua keinginan daging itu ada di dalam diri kita. Maka kita harus mematikannya. Dulu kita begitu, tapi sekarang tidak lagi. Tetapi kita tidak sempurna. Karena kita terus diproses dari hari ke hari semakin sempurna. Yang memberi diri diproses, dia akan berhasil. Tapi kalau tidak memberi diri diproses oleh Allah, itu berarti dia sedang mengikatkan dirinya dengan dunia. Ya, artinya tidak mau bertobat orang itu. Orang yang tidak mau bertobat berarti bersahabat dengan dunia. Ketika orang itu bersahabat dengan dunia, dia telah memposisikan dirinya sebagai musuh Allah. Berurusan dengan Allah nanti, benar, tunggu aja. Dan kalau sudah berurusan dengan Allah, bahaya. Manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Allah. Jadi jangan bersahabat dengan dunia. Kalau kita bersahabat dengan dunia, maka manusia duniawi kita tidak akan menerima apa yang daripada Allah, selalu menolak. Ya, dalam 1 Korintus kita baca sama-sama. 1 Korintus 2 ayat 14. 1, 2, 3. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah satu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Jadi kalau kita masih hidup secara duniawi, kalau kita bersahabat dengan dunia, kalau kita mengikatkan diri dengan dunia, kalau kita mengasihi dunia, kalau hidup kita cara dunia, maka sesuatu kebenaran yang daripada Tuhan akan kita tolak. Kita bilang, apaan itu? Ya, satu contoh, Tuhan berkata, kasihi sesamamu manusia, bahkan musuhmu pun kasihi. Orang dunia tidak akan terima itu. Enak saja.
Dia yang lakukan kesalahan. Dia musuh saya. Gak mungkin aku mengasihi dia. Gak mungkin aku berdoa buat dia. Gak mungkin aku memberkati dia. Pasti kita tidak mau memberkati dia. Itu cara dunia. Jadi kita tidak bisa memahami ya yang daripada Tuhan. Tuhan bilang kasihi, termasuk itu musuhmu itu. Kemudian kita bilang jangankan musuh, saudara saya saja yang menyakiti hati saya tidak kasihi dia. Maka ada orang Kristen ya dalam keluarga itu kakak adik saling sakit hati. Ada loh ya. Tapi di sini nggak ada yang ngaku. Ada kan orang Kristen kan sama kakaknya juga sama, kau bukan kakakku, padahal kakak kandung. Kau bukan pamanku. Itu di sana, di sini nggak ada. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, waktu kita dapat firman, kasihilah orang dunia susah. Dan hati-hati, saya mulai begini, karena saya dulu diajarkan begitu. Waktu saya kecil, kemudian ada seseorang mengganggu saya, ya orang yang lebih dewasa dengan saya, yang keluarga saya, saudara saya bilang, kau dibikin gitu, balas, pukul, di depan saya kau harus pukul dia. Jangan diam saja. Kalau saya nggak pukul dia, saya yang dipukul. Di sini nggak ada orang tua seperti itu ya. Jangan sampai gitu loh. Anak kita dipukul, kau dipukul ya. Mari kita ketemu. Bila perlu bapaknya dengan saya hadapi. Itu cara dunia. Balas, balas. Ini cara dunia. Balas, sikat, habisi. Apakah itu cara Tuhan? Tuhan bilang nggak, kasihi, kasih ampuni. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Maka dikatakan apa? Manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Susah sekali melakukannya. Jadi kalau kita masih gaya dunia, mencintai dunia, hal yang kebenaran firman ini begitu sulit kita terima, begitu sulit kita lakukan. Gak masuk akal ini, gak logis ini. Orang yang bersahabat dengan dunia begitu sulit untuk menerima kebenaran dan menganggap apa? Ya kebenaran itu hal yang baik yang daripada Tuhan. Kebodohan, bodoh kali kamu diam aja digituin. Balas dong. No, orang Kristen ketika dianiaya, ketika gerejanya dibakar, kok diam saja? Aduh bodoh kali. Kalinya bodoh. Bodoh kali. Bodoh sekali gitu ya. Nah, itu dunia. Tuhan bilang enggak. Memang kita enggak perlu melawan. Pembalasan itu haknya Tuhan. Ada amin. Kalau istri melakukan kesalahan, suami langsung memaafkan. Ada amin suami-suami. Kalau suami melakukan kesalahan, istri memaafkan. Ada amin. Istri-istri. Anak melakukan kesalahan, bapak-bapak mengampuni, mengasihi anak-anak. Ada amin. Bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau bapak ibu yang melakukan kesalahan, anak-anak pun mengasihi dan tidak dendam kepada bapak mama. Ada amin. Ada loh anak itu, pemuda-pemudi amin. Kenapa datang kembali? Lari dari mana? Dari orang tua. Kenapa? Orang tua saya jahat sekali. Terus mengasihi dia, biarin aja. Loh, kalau ada apa-apa, biarin aja. Memang jahat. Ya di sini nggak ada, bukan kisah nyata di sini yang saya sebut. Di sana-sana aja. Saya mengajar di sekolah teologi, sudah masuk sekolah teologi loh, sudah mau jadi hamba Tuhan loh. Pas saat mengajar tentang mengampuni, ada nggak orang-orang yang belum bisa kalian ampuni? Ada yang katakan ada. Siapa? Papa saya. Gawat kali. Tapi kalau di sini bagaimana? Semua sudah mengampuni ya, amin. Ada haleluya. Wah akhirnya cerita. Wah memang perlakuan yang namanya ya begitu ya. Bisa saja orang tua melakukan tindakan yang ya berlebihan. Ya bisa saja. Tapi saya katakan firman Tuhan katakan harus mengampuni. Enggak, ngapain? Dunia. Jadi udah masuk sekolah teologi pun masih harus berjuang. Tadi mematikan hal dunia sampai akhirnya dia bisa, dan ketika dia lakukan dia mengalami bahagia. Orang tua aja belum berubah, tapi dia sudah berubah, dapat menerima keadaan orang tua, dan dia terus berdoa untuk orang tuanya supaya diubahkan oleh Tuhan. Ini jadi manusia rohani baru memahami akan firman itu.
Yang cinta akan Tuhan, dia akan memahami firman itu. Tapi manusia duniawi tidak bisa menerima yang berasal dari Allah dan menganggap itu satu kebodohan. Ya, memang kebodohan. Ngapain juga lakukan hal yang baik? Ngapain capek-capek melayani? Mengapa pergi ke daerah lain untuk memberitakan kabar baik? Kebodohan. Kita mending bisnis kita aja kita kembangkan. Ada orang yang mengatakan bahwa anaknya sudah mengambil tindakan yang bodoh, ya karena tadinya jabatannya bagus, usahanya bagus, ditinggalkan itu semua dan pergi ke satu daerah untuk memberitakan kabar baik, dan dikatakan, kamu ini bodoh banget ya. Kamu udah dikuliahkan, sarjana hebat, kamu sudah dapat posisi, kok ditinggalkan? Nah, orang dunia berkata itu bodoh. Tetapi orang yang sudah mengerti firman Allah, yang cintakan Tuhan, yang posisinya ada di pihak Allah, dia akan menerima apa yang dari Allah. Walaupun orang dunia berkata itu kebodohan, tapi kita berkata tidak, ini adalah kebenaran. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jangan kita bersahabat dengan dunia. Dengan kata lain, jangan sampai dunia mengikat kita. Ya, mengapa kita tidak boleh bersahabat dengan dunia? Pertama, karena keinginan dunia itu bertentangan dengan keinginan Allah. Jadi bertentangan, tidak bisa nyambung. Jadi terus ya, langsung kita menolak hal-hal yang duniawi. Keinginan berbahaya. Kalau namanya sudah keinginan, pasti dilakukan semuanya. Jadi kalau keinginan kita hanya melakukan kehendak Allah, maka kita hidup dalam kebenaran. Kita, posisi kita bersama dengan Allah. Tapi kalau keinginan dunia yang mengikat kita, maka kita telah memposisikan diri kita sebagai musuh Allah. Yang kedua, kehidupan secara duniawi mendatangkan murka Allah. Ingat, tidak ada sesuatu yang dapat membahagiakan kita secara dunia ini. Tidak, itu semua. Kalau kita masih terus bersahabat dengan dunia, maka hal yang dari Tuhan pasti kita tolak. Ya, kebenaran akan kita tolak. Kita masih terus giat melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat. Tetapi kita yang percaya kepada Tuhan, kita harus berani berkata, itu dulu, kami dulu hidup secara duniawi, tetapi sekarang tidak. Kita dikendalikan oleh Roh Kudus. Amin. Sudah kita bangkit berdiri, kita nyanyikan satu pujian, meresponi firman Tuhan.